Halo semua, kembali lagi sama gue Dede. Di video kali ini gue bakal nge-review yang kemarin kita udah unboxing dan rakit ya. Nah, kita langsung aja. Setelah kurang lebih 1 harian aja untuk nyelesain Apple Store ini, akhirnya gue nyelesain juga ya. Jadi menurut gue ini nggak susah-susah banget. Dan untuk di partnya juga nggak keras ya, jadi dia lumayan empuk. Untuk kekurangannya di Sembo mungkin nggak ada tulisan 1, 2, 3, 4-nya ya untuk set-set gede. Karena itu yang menyulitkan kita untuk mencari-cari partnya. Mungkin itu aja untuk kekurangannya di Sembo. Nah, untuk perbandingan size-nya, Goxia ini gede banget dibandingkan yang kecil dan yang sedang ini. Kalau kalian belum nonton yang ini, langsung aja klik di sini ya. Nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung ke detailnya aja. Untuk yang pertama, di sini ada mini figur seorang pria dewasa dengan mimik muka yang senang gitu ya. Seperti di seorang eksekutif muda, dan untuk rambutnya itu dia kayak belah samping gitu, berwarna coklat dan kayak rapi gitu ya. Nah, untuk torsonya dia terlihat memakai jas berwarna hitam dengan lengan yang berwarna putih, jadi kayak belang gitu. Nah, untuk dalamannya dia memakai kemeja berwarna putih atau abu-abu ya. Dan dia juga memakai dasi ya. Jadi rapi banget, dan ada sabuknya, detailnya cakep banget ya. Dan untuk celananya polos saja, dia memakai celana berwarna hitam ya, celana panjangnya. Tampak sampingnya polos saja seperti ini, nggak ada apa-apa, nggak ada detail apa-apa. Tampak belakangnya, nah kita lihat di sini ada detail kayak lekukan bajunya aja, mungkin begitu aja ya. Untuk yang kedua di sini ada mini figur seorang anak muda gitu ya. Dan untuk mimik mukanya dia terlihat senang, dan dia dengan rambutnya yang disisir ke belakang berwarna coklat ya, cakep juga. Dan untuk di bagian torsonya dia memakai dalaman kaos berwarna merah ya. Dan untuk celananya dia memakai celana berwarna krem dengan perpaduan berwarna coklat kayak gini ya. Jadi kalau gue lihat tuh kayak pakai kolor, ya nggak sih? Nah, untuk tampak sampingnya tuh kayak polos aja ya. Terus tampak belakangnya ada detail kayak kupluknya gitu, jadi dia kayak pakai hoodie gitu ya. Jadi begitu aja. Untuk yang ketiga di sini ada mini figur seorang perempuan dewasa ya, dia memakai kacamata dan dia terlihat senang ya sepertinya ya. Rambutnya dia kayak dikuncir gitu dengan rambutnya yang berwarna krem ya. Untuk torsonya dia memakai jas gitu, jas berwarna putih dengan dalaman kemeja berwarna biru muda ya. Jadi kayak begini, dan ada lekukan dia bawah dia itu seorang perempuan. Celananya dia memakai celana berwarna hitam ya, mungkin gitu aja untuk depannya. Dan untuk bagian sampingnya seperti biasa polos aja. Nah, untuk bagian belakangnya di sini kayak masih ada detail corak lekukan-lekukannya, mungkin gitu aja. Untuk yang keempat di sini ada mini figur juga seorang pria muda ya, dengan rambut yang kayak Luke Skywalker kalau kalian tahu di karakter Star Wars. Nah, untuk mimik mukanya dia terlihat kayak songong gitu, kayak gitu ya. Dan untuk torsonya dia memakai jaket berwarna biru tua ya, dengan detail banyak kantong gitu. Dan di sini juga ada kayak sletingnya gitu. Dan untuk dalamannya dia memakai merah marun ya, kaos merah marun gitu. Dan untuk di celananya dia memakai celana berwarna putih. Jadi cocok nggak cocok sih, tapi cocokin mungkin ya. Untuk tampak sampingnya polos gini aja. Untuk tampak belakangnya di sini masih ada kayak detail kayak lekukan seperti biasa ya. Untuk yang kelima di sini ada mini figur seorang perempuan, seperti dia adalah seorang pegawai toko Apple Store-nya ya. Nah, untuk mimik mukanya dia terlihat ramah dengan rambut berwarna kuning muda ya.
bajunya dia terlihat seperti casual gitu, dia memakai baju berwarna merah dengan kayak ada logo Apple-nya gitu ya. Tapi untuk logo Apple-nya seperti ada gambar kayak, ini detail banget ya, kayak ada gambar mukanya gitu, tetap masih ada ya biar mungkin nggak kena copyright ya. Nah untuk di sini juga ada detail kayak name tag-nya, jadi seolah-olah dia adalah seorang pegawai ya dengan name tag gitu ya. Dan untuk di celananya dia memakai celana berwarna hitam polos, dan untuk bagian sampingnya polos, dan untuk di bagian belakangnya dia terlihat ada lekukan, mungkin ya gitu aja. Untuk yang terakhir di sini ada seorang minifigure seorang pria muda, seperti dia adalah seorang pegawai toko Apple juga ya. Dan untuk mimik mukanya dia terlihat senang atau ramah ya lebih pastinya, tapi sayangnya dia kayak lecet-lecet gitu ya, mulutnya agak lecet, gue kurang suka. Dan untuk rambutnya seperti kayak ala-ala Korea gitu ya. Untuk torsonya dia memakai baju biru dengan lengan panjang gitu ya, jadi kayak casual gitu. Dan di sini dia ada logo Apple-nya hampir sama, dan ada name tag-nya juga hampir sama ya kayak yang perempuan tadi. Dan untuk celananya dia memakai celana berwarna putih, polos aja gitu aja, mungkin biar kayak casual gitu. Dan di sini kayaknya kosong aja, nggak ada apa-apa. Untuk di belakangnya nih tuh kayak gini-gini aja ya. Ya mungkin gitu aja. Sedikit pertanyaan aja, kenapa ya nih kalau pelanggannya berwarna, kulitnya berwarna kayak kuning gitu kayak Lego gitu, sedangkan untuk pegawainya berwarna seperti kulit manusia ya, why gitu ya. Jadi gue pengen nanya juga ke kalian kenapa ya. Ya ini adalah Apple Store-nya yang super gede ya, goks banget. Ini gue suka banget desain minimalisnya. Menurut kalian gimana dengan set ini ya? Boleh komen karena gue suka banget pastinya. Untuk yang pertama kita mulai dari bawahnya ya. Jadi kalau untuk di bawahnya gue suka banget. Untuk lantainya dia memakai lantai berwarna putih gini ya. Gue suka banget, kayak kelihatannya keren banget gitu ya. Dan dia juga kayak dinaikin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya minifigurnya mau masuk harus naik gitu ya, jadi kayak naik gini mungkin ya. Nah gitu. Sebelum lanjut kita mulai untuk nyalain lampunya dulu. Di sini ada 4 ya, ada 4 lampu. Nah kayak begini biar lebih kelihatan nih, jadi kita nyalain dulu. Nah ini adalah tampilannya kalau udah dinyalain, jadi lebih terang ya. Walaupun gue kurang suka kalau model-model lampu yang pakai baterai gini, jadi kayak pasti cepet habis ya, dan nggak bisa buat dipajang untuk jangka waktu yang lama. Jadi mungkin cuma kayak kasih lihat doang ke orang, ke teman-teman kita kalau ini bisa nyala, mungkin gitu doang kali ya. Untuk detailnya yang pertama di sini tuh ada 6 meja dengan detail ini tuh kayak kaca gitu, cakep banget, gua suka banget. Dan perbedaannya di sini tuh cuma bisa taruh 1 item, kalau yang di sini tuh bisa taruh 2 item ya. Jadi di sini ada MacBook dan di sini juga ada iPhone-nya. Jadi kalau di sini cuma ada MacBook-nya aja ya. Itu doang perbedaannya. Dan untuk desainnya gue suka banget. Nah yang gue kurang suka di sini tuh stikernya ini, stiker iPhone-nya nih kayak begini. Kalau misalnya kita masukin ke dalam dia malah kayak rusak gitu ya, soalnya ketekan gitu nih karena dari stikernya itu berbahan kayak kertas gitu, jadi mudah untuk hancur gitu ya. Kalau plastik mungkin lebih bagus, mungkin itu mungkin kekurangannya. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada kayak tulisan welcome ya, ini untuk naik ke atas, jadi naik ke atas gitu. Ini adalah tangga yang transparan gitu, cakep banget, gue suka banget desainnya. Jadi dia desainnya tuh kayak melingkar sampai naik ke atas gitu ya. Dan untuk kalau kita mainin mungkin nggak bisa ya, paling cuma bisa ditaruh aja kayak minifigurnya, dan itu kayak gini doang ya. Jadi begitu aja ya. Tapi untuk desainnya gue suka banget. Di sini juga ada kayak desain kayak circle gitu, ini cakep banget, gue suka banget. Jadi circle-nya itu adalah transparan gitu. Dan untuk tiangnya ini tuh bisa dibuka, jadi bisa dibuka kayak gini lantai pertamanya. Jadi kayak bisa lihat lebih detail dalamnya kayak gini ya. Nah ini adalah tampaknya kalau kita puter ya. Untuk tangganya nih cakep banget ya, dia muter kayak gini, jadi bisa dinaikin gitu, kayak gitu, sampai naik ke atas nih. Wah cakep banget, gue suka banget, keren banget pastinya ya. Dan untuk bagian tangganya ini dikasih kayak penyangga gitu nih, penyangganya jadi kayak transparan gini, biar kalau misalnya kita tekan-tekan gini nggak jatuh ya, jadi nggak meletot gitu. Ini bagus banget, jadi pas ya. Nah kita lanjut di bagian paling belakangnya. Di sini tuh ada kayak poster-poster gitu ceritanya, dan di sini tuh kita lihat ada kayak gambar iPhone ya, tapi di sini tulisannya bukan iPhone 7 tapi iPhone
Ipohem ya, Ipohem 7 ya. Jadi kayak diplesetin gitu biar nggak kena copyright mungkin. Nah, untuk di gambar selanjutnya di sini tuh kayak ada gambar iPhone juga, cuma masih sama ya, dia plesetin juga jadi Ipohem. Untuk stiker yang ketiga di sini juga ada tulisan Ipohem 7 ya, dan di sini juga ada detailnya 5388 dan ada 128 GB ya. Jadi itu kayak detailnya gitu. Dan kalau kalian lihat di sini tuh kayak stikernya udah kayak kebuka-buka gitu ya. Jadi menurut gue ini kurang nempel dan juga kurang presisi. Jadi nggak pas gitu ya sama kotaknya. Jadi ada kayak space lebih gitu. Jadi menurut gue ini kurang untuk stikernya, parah banget kalau untuk stikernya kurang deh. Nah, kita lanjut ya untuk ke lantai 2-nya kayak begini ya. Sebelum kita lanjut ke eksterior dan interiornya, kita nyalain lampunya dulu ya. Nah, kita buka aja kayak gini, gampang banget bukanya. Di sini tuh kayak ada tombol gitu. Ya, tombolnya tinggal di giniin aja. Di slide gitu ya. Nah, jadi nyala seperti ini. Kita taruh lagi. Nah, cakep ya kalau kayak gini ya. Dan ini adalah tampilan lampunya nih. Kalau dilihat dari bawah ke atas tuh kayak ada nyalanya dari sana ya. Jadi bukan dari lampu yang sebenarnya. Jadi bukan dari tampilan 6 lampu yang ada di sini ya. Jadi dari lampu atas. Karena di sini tuh lampu yang ini nggak bisa nyala. Tapi sih menurut gua desainnya sih keren ya. Minimalis dah. Pokoknya keren banget. Nah, untuk bagian dalamnya yang kita belum lihat, di sini juga ada logo Apple-nya nih. Logo Apple-nya kayak gini. Kelihatannya keren banget ya kalau diputer gini, cakep banget. Kayak desain minimalisnya itu ketara banget gitu ya. Nah, cakep banget dah, gue suka banget. Dan untuk logo Apple-nya sendiri ini kayak begini tuh sama ya kayak yang di set Apple Store yang sedang, yang kayak begini nih. Kayak begini ya. Jadi kayaknya ukuran dari logo Apple-nya hampir sama ya. Cuma kayaknya dia berbeda dari desain pembuatannya. Untuk eksterior luarnya ini cakep banget, gue suka banget. Nah, kita lihat di sini tuh dikelilingi oleh kaca-kaca gitu, jadi kelihatannya transparan ya, cakep banget. Dan di sini tuh kayak ada pembatasnya gitu, mungkin biar pada nggak lewat sini ya. Dan ini tuh keren ya, dipakein kayak beginian, jadi kesannya tuh cakep, gue suka banget. Lagi-lagi yang gue kurang suka di sini tuh adalah stikernya ya. Stikernya ternyata kurang nempel, padahal stikernya yang kayak model kayak buka tuh cabut gitu ya, tapi ini kayak kurang nempel loh. Nah, kayak begini. Jadi dia kalau dibuka ya kebuka dong, kayak kurang bagus stikernya. Dan di sini tuh kayak ada kayak mukanya gitu ya. Jadi lambang Apple-nya tuh kayak ada mukanya gitu. Nah, gue ngide aja nih, gimana kalau pakai stiker asli dari Apple-nya ya. Nah, gue langsung aja ngambil. Nah, kita langsung ambil aja ya. Di sini ada 2 stiker, jadi langsung dari Apple-nya. Jadi bekas gue beli iPhone. Nah, ini kita pakein aja. Sebelum itu kita buka dulu ininya. Nah, ini tinggal dibuka aja. Nah, ininya tuh nggak bisa loh, no, kayak begini. Lah, gimana nempelnya? Kayak kurang bagus ya. Kita ganti aja ya. Seharusnya sih pas nih kalau diganti gitu. Kita buka aja stikernya. Nah, ini adalah base plate-nya, kita langsung ganti aja. Lebih gede sih kayaknya. Jadi kita ukurinnya mungkin kayak gini ya. Semoga aja pas. Aduh, itunya rada ke atas. Ya mungkin kayak gini ya. Pas lah ya, segini ya. Kita ganti aja, kita langsung raketin aja. Nah, kita taruh lagi nih. Nah, mungkin kayak gini lebih cakep menurut gua. Nah, kalau kayak gini kan lebih cakep ya. Dia bener-bener kayak original ya, original Apple gitu. Nah, kita lanjut di bagian dalamnya juga bisa dibuka kayak gini. Jadi ini gampang banget dibukanya. Nah, gini aja udah kebuka ya. Jadi menurut gue ini gampang banget. Dan untuk tampak belakangnya setelah dibuka tuh modelnya kayak gini ya. Jadi kayak ada pembatas-pembatasnya gitu aja. Jadi mungkin biar mereka untuk minifigurnya pas jalan tuh nggak jatuh gitu ya. Nah, kayak begini, keren banget ya. Dan di sini juga bisa taruh minifigur, taruh di sini juga cakep ya. Nah, gue bakalan taruh minifigurnya biar kelihatannya rame ya di dalamnya. Kita coba ya. Nah, mungkin taruh di sini dan di sini dia mungkin kayak ngeliat. Jadi ini tuh permukaannya rata ya, jadi nggak bakalan jatuh kecuali disenggol. Nah, kayak gini ya. Jadi kita taruh di mana aja seharusnya sih aman sih. Ini kayak gini. Nah, dia kayak nggak jatuh ya. Kecuali kayak kesenggol pasti jatuh. Itu cerita kayak ngeliat-ngeliat gitu, taruh di sini. Cakep banget ya. Gue suka banget. Jadi ternyata kita dapat sisa partnya juga nih. Jadi lumayan ya buat kita bikin emoce-emoce mungkin.
Ya menurut kalian gimana dengan set Apple Store yang super gede ini? Menurut gue ini cocok banget buat kalian yang suka dengan Apple ya pastinya. Dan ini tuh cocok banget buat dipajang di kamar kalian, nih gede banget, keren banget ya pastinya. Nah yang pasti kalian pengen tahu ini harganya berapa sih? Untuk harganya ini di kisaran 500.000 ya. Gue dapetnya sih segituan sih ya. Kalau kalian cari di marketplace ya mungkin bisa 600, 700, 800. Gue juga kurang tahu ya, bisa segituan. Tapi gue kira-kira dapatnya segini ya, 500 ribuan. Ya mungkin segini aja ya video dari gua. Kalau kalian mau support channel ini gampang banget sebenarnya ya. Tinggal like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Dan see you next time. Bye.